Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad dan berkarya maju Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wakfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amma ba'd. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit On Air tercinta dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah dan senantiasa bersyukur pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Dan pastinya limpahan barakah, rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah semoga senantiasa menyertai kita. Baik, saudara-saudariku tercinta, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitabnya. Yang punya silahkan dibuka. Kelanjutan kemarin masih seputar musibah. Halaman 130. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faslun fil isarati ila ba'di ma jara minat tawa'ina fil Islam. Pasal menjelaskan tentang isarah pada sebagian kejadian ta'un, kejadian penyakit ta'un. Ta'un itu wabah yang terjadi dalam Islam. Ada wabah yang mematikan. Kalau corona kemarin bukan wabah. Corona itu bukan ta'un. Corona itu cuma kabar yang menakut-nakuti. Tidak ada korban. Yang ada korban di rumah sakit. Wong wabah kok matinya di rumah sakit. Enggak ada wabah mati di rumah sakit. Wabah itu mati ya di jalan-jalan, di kebun-kebun. Seperti itu wabah. Wal maksudu utawi kang den maksud bizikrihi kelawan nuturake pasal guna ing dalem iki iku atas sabur, yaitu supaya kita bisa sabar. Wa ta'asilan gelemake manut perintah syara bi ghairihi kelawan liyane tasabur. Jadi ya sabar. Pokoknya bab ini nanti menjelaskan tentang berbagai macam kejadian wabah penyakit yang menimpa, kejadian wabah penyakit yang menimpa pada saat awal-awal Islam. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hasan Amadai, berkatalah Syekh Abdul Hasan Al-Madaani, kanat ono opo atawaina piro-piro taun, piro-piro wabah al-masyhurat kang den kenal, al-idhamu kang agung fil islami ing dalam Islam iku khamsatun ono 5. Wabah penyakit taun yang paling masyhur besarnya, yang paling masyhur dahsyatnya di dalam Islam itu terjadi pada 5 fase. Terjadi pada 5 zaman. Yang pertama ta'una siruyah. Ta'un siroyah.
Ta'un Siroyah itu kapan? Terjadi bil ini kelawan piro-piro kutha fi ahdi Rasulillah ing dalam zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi wabah taun. Terjadi wabah virus yang mematikan. Sanata sitin minal hijrah, tahun ke-6 hijrah. Pada tahun ke-6 hijrah, Rasulullah sudah di Madinah 6 tahun, terjadi wabah taun. Besar, banyak para sahabat yang meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal seperti itu. Seperti corona kemarin, kalau corona itu kan, itu yang meninggal berita di HP sama di rumah sakit. Itu bukan taun, itu namanya penyakit menakut-nakuti. Karena penyakit menakut-nakuti, akhirnya orangnya takut. Akhirnya orangnya takut, imun menurun, akhirnya sakit. Karena sakit, tidak boleh dijenguk, akhirnya saraf semuanya, otak semuanya merasa menyendiri. Kalau sudah menyendiri, kemana lagi? Mati. Ya seperti itu taun. Yang kedua, sumata'unu amwas, ada taun amwas namanya. Jadi yang pertama virus Siroya. Jadi dari dulu virus-virus itu sudah banyak. Ada virus Siroya. Yang kedua virus amwas. Siroya, amwas, terus tahunnya pada zaman Ibnu Zubair. Tahun amwas fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana bisam. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi wabah penyakit yang paling besar di tanah Syam. Tanah Syam itu antara mulai dari Palestina, Suriah, sekitarnya. Itu yang mati berapa? Mati fihi ing dalam virus amwas sapa khamsatun wa isruna alfan, 25.000. Bayangkan. Dalam waktu kurang lebihnya 40 hari, tidak ada 2 bulan, pada zaman Sayyidina Umar, itu sudah ada virus, namanya virus amwas. Itu menelan korban 25.000. Bayangkan, 25.000 itu banyak sekali. Tiba-tiba mati, sakit tiba-tiba mati, sakit tiba-tiba mati. Seperti itu. Besar pada zaman Rasul, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, sumata'unu fi zamani Ibnu Zubair. Pada zaman Khalifah Ibnu Zubair, fi sawali sanata tis'in wasittina, pada bulan Syawal, 1 bulan, bayangkan, 1 bulan Syawal pada tahun 69 Hijrah. Tahun 69 Hijrah pada waktu Khalifah Ibnu Zubair, 1 bulan Syawal, mata fi salasati ayamin, 3 hari saja, dalam waktu 3 hari saja, fi kulli yaumin sab'una alfan, 70.000 korban dalam waktu 3 hari. Itu setiap harinya, fi kulli yaumin, setiap harinya yang meninggal itu 70.000 manusia. Bayangkan, 70.000 manusia itu meninggal 1 harinya. Nah, wabah ini mengenai pada bulan Syawal, fi salasati ayamin, 3 hari saja. Bayangkan, 3 hari saja, fi kulli yaumin sab'una alfan, setiap harinya ada 70.000 mayat. Ya Allah ya Rabb, 70.000 mayat per hari. Padahal terjadinya cuma 3 hari. Di wabah itu seperti itu. Wabah itu cuma sehari, 2 hari, satu pekan, 10 hari, cuma seperti itu wabah. Tiba-tiba kayak virus, seret, berjalan, udah selesai gitu. Mata fihi Anas bin Malik radhiyallahu salasatun wa thamanu ibnan. Dan di pada zaman Ibnu Zubair,
pada zaman Ibnu Zubair itu keluarga Anas bin Malik, keturunan Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu, itu yang meninggal salah satun wasamanuna ibnan, 83 putra dari Anas bin Malik. Keluarga keturunan Bani Anas bin Malik, satu keluarga itu yang meninggal, satu apa? Satu bani, satu keluarga besar itu yang meninggal 83 putra keturunan Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, bayangkan. Satu keluarga besar itu yang meninggal 83. Wakilah salah satu Fa'una alfan, ada yang mengatakan 73, bukan 83, 73. Keluarga Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadimu Rasulillah. Jadi wong dalem. Anas bin Malik niki cara santri ini bocah dalem sing biasane melayani hari-harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, putrane Anas bin Malik niki ngalim barokah krono Anas bin Malik niku bendino kladeni Kanjeng Nabi. Wa matalan mati li Abdurrahman bin Abi Bakrah. Abdurrahman bin Abi Bakrah, keluarganya yang meninggal arba'una ibnan, anaknya 40 meninggal dunia. 40 putra-putrinya, keturunannya, cucunya meninggal dunia. Yang keempat, summa ta'una alfiyat. Ada ta'un namanya ta'unul ta'un alfitiyat, alfatayat. Ta'un fatayat namanya. Ada ta'un fatayat. Fis Syawal, bulannya juga Syawal. Yang ketiga tadi bulannya juga Syawal, 3 hari dalam waktu 3 hari, setiap harinya 70.000 korban. Ada juga virus, namanya virus fatayat. Virus fatayat ini bukan virus NO, wah bukan ini. Ini namanya saja. Fis Syawal sanata sab'in wa thamanina, tahun 87 Hijrah. Kalau yang pertama tahun 69 Hijrah, kemudian terjadi lagi tahun 87 Hijrah. Sumata'una sanata ihda wa salasina wa mi'ati fi Rajab. Lalu terjadi lagi wabah pada tahun 131 Hijrah. Ihda wa salasin, 31, wa mi'atin fi Rajab. 131 Hijrah pada bulan Rajab. Wastadda fi Ramadan, ta'un itu terjadi sangat dahsyat di bulan Ramadan. Wa kana yuhsa fi sikkatil mirbad fi kulli yaumin alfa janazah. Bayangkan, korban-korban fi sikkatil mirbad, tergelempang di pinggir-pinggir jalan, fi kulli yaumin alfa janazah. Setiap harinya ribuan jenazah di bulan Ramadan. Bayangkan, Bu. Jadi ta'un itu sudah zaman Rasulullah sudah. Wabah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, para sahabat. Bahkan dulu tuh benar-benar wabah. Kalau sekarang belum tentu wabah. Wabah kok ditakut-takuti. Nggak ada wabah itu tiba-tiba meninggal. Bahkan di tahun 131 Hijrah. 131 Hijrah. Ta'un itu sangat dahsyat terjadi di bulan Ramadan, itu tidak bisa dihitung setiap harinya. Saking banyaknya tidak bisa dihitung setiap harinya. Fisik katil mirbat, meninggal di pinggir-pinggir jalan, di tanah mirbat di pinggir-pinggir jalan itu, fikuli yaumin alfa janazah, bayangkan. Setiap harinya ribuan jenazah, setiap hari terjadi di bulan Ramadan. Summa khofa, 1 bulan penuh itu. Masya Allah, summa khofa fi Syawal. Bahkan sampai bulan Syawal, teko bodo, Bu. Alhamdulillah, bus mulai ringan. Wa khafalan mulai enteng, mulai mereda di bulan Syawal. Jadi terjadi wabah seperti corona itu sudah dari dulu. Wa kana bil Kufah.
Dulu ta'un juga terjadi di tanah Kufah. Sanata khamsina, tahun 50 Hijrah. Wa fihi tuwfiya Al-Mughirah bin Syu'bah. Di situ meninggal sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Hada akhiru kalamil Mada'ani, dan inilah akhir dari tulisan kalamnya Syekh Abdul Hasan Al-Mada'ani. Jadi beliau menyebutkan bahwa tahun-tahun wabah-wabah yang terjadi pada zaman kurun Islam pertama itu sudah sangat amat sering sekali. Jadi kalau wabah tiba-tiba meninggal ribuan per hari, ribuan itu sudah sering. Sudah tidak kaget. Wa dzakara Ibnu Qutaibah fi kitabihil Ma'arib. Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam kitabnya Al-Ma'arib nganil Asmu'i, dari Imam Asmu'i fi adadit tawa'in, di dalam bilangan-bilangannya wabah taun, nahwa hada, sama persis seperti yang disebutkan oleh Imam Abdul Hasan Al-Mada'ani. Wasyam wal Kufah, terjadi di tanah Syam, tanah Kufah. Wa yuqalu lahu ta'unul asraf. Dulu ada virus namanya virus asraf, ada virus siroya, ada virus amwas, ada virus fataya. Kemarin ada virus corona, ada virus apa dulu kemarin? Ebola, ada virus virus apa dulu? PES, Omikron, wah macam-macam lah. Sudah banyak sekali virus-virus itu. Bahkan dulu itu lebih mengerikan. Seperti di Afrika dulu. Di Afrika dulu ada virus namanya virus Ebola. Dalam waktu kurun 2 bulan, itu yang meninggal ratusan ribu di Afrika. Virus Ebola namanya. Dari virus kera. Dari virus hewan kera. Jadi banyak orang yang memakan hewan kera. Akhirnya terjadi virus itu. Ada lagi virus, macam-macam dah. Sampai bingung menyebutkan virus-virus ini. Lama mata fihi minal asraf. Nah, jadi ada virus asraf namanya, ta'un asraf. Walam yaqa' bil Madinah wala maqata ta'un qattu. Tapi menurut pendapat Imam Ibnu Qutaibah, walam yaqa' bil Madinah wala maqah ta'una qattu. Tidak pernah tanah Madinah dan Makkah terjadi wabah bencana. Tidak pernah. Jadi tanah Makkah dan Madinah itu terlindung dari wabah bencana. Ada virus meningitis. Katanya dulu ada virus meningitis namanya. Virus meningitis itu apa itu? Biasanya orang kalau mau ke Arab Saudi harus suntik antivirus meningitis. Wahada al-babul wasi, bab ini sangat luas. Wa fi ma dzakartuhu tambihun ala ma tartuhu. Jadi peringatan atau tulisan yang saya tuturkan ini banyak yang tidak ditulis banyak karena sangat luas pembahasannya. Ini cuma cuma tambahan biar jamaah, biar pembaca kitab ini pada tahu, pada ngerti sebenarnya penyakit taun itu sejak zaman Nabi sudah sering terjadi. Virus-virus itu sudah sering terjadi. Wa qad dzakartu hadzal fasl absyatun minal hadal fil awal. Ya, pasal ini dijelaskan lebih luas Syarh Sahihil Muslim pada kitab Syarah Sahih Muslim. Rahimahullah wa billahi taufik. Nah, itu. Ini tambahan. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya virus-virus yang menelan korban ratusan ribuan itu sudah sering terjadi sejak zaman Rasul sampai kita kemarin. Nah, kita juga menemui zaman yang di situ ada virus dunia, namanya virus corona. Satu dunia direfresh sedunia. Entah itu virus beneran apa bukan, saya juga sampai gak oleh salaman, gak oleh ngumpul. Lah, di pesantren saya tetap ngaji ngumpul biasa. Gak ada yang meninggal. Katanya kalau salaman menular, kalau ngumpul menular, sampai sholat aja
sopnya harus 1 meter. Ya Allah ya Rob. Ada virus kayak gitu. Masa virus ngatur sholat? Lucu ini. Tidak seperti itu virus itu. Virus itu tiba-tiba mati, tiba-tiba mati, tiba-tiba mati. Seperti itu. Babu jawazi i'lami ashabil mayit wa qarabatihi bimautihi wa qarahatin na'i. Bab menjelaskan tentang diperbolehkannya memberitahu sahabat-sahabatnya mayit, kerabat-kerabatnya mayit sebab kematiannya. Dan makruh wa qarahatun na'i, dan makruh mengumumkan, berteriak-teriak mengumumkan kebaikan-kebaikan mayit. Kalau memberitahu atas meninggalnya mayit kepada para sahabat, para kerabat, para tetangga boleh. Tapi mengumumkan kebaikan-kebaikan mayit, na'yun namanya, itu tidak boleh. Saya contohkan begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke haribaan Allah umpamanya, atau telah wafat, atau telah meninggal dunia saudara si A. Bapak Ibu, masyarakat sekitar, silahkan kalau mau bertakziah umpamanya. Nah, yang makruh itu bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sangat baik, orang yang dermawan, orang yang biasa memberi kita nasi Jumat berkah, Bapak Ipul umpamanya. Oh, beliau telah meninggal dunia. Aduh, gimana ini? Nasi Jumat berkah kita gimana nasibnya? Nah, ini tidak boleh ini. Tidak, bukan gitu cara ngumumkannya. Itu makruh. Rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Saya meriwayatkan, kata Imam An-Nawawi, dari kitab At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, idza mittu fala tu'addinu. Hudzaifah berpesan, ketika aku mati nanti, idza mittu fala tu'addinu. Janganlah kau umum-umumkan bi ahadan. Jangan kau umum-umumkan kepada siapapun. Inni akhafu ayyakuna na'yan. Aku takut nanti pengumumanmu malah salah. Kalau salah, nanti pengumumanmu justru menjadi na'yu. Apa itu na'yu? Pengumuman yang dikasih kata-kata lebih, yaitu menyanjung-nyanjung mayit. Kalau diumumkan cuma meninggal, boleh. Tapi kalau pengumuman itu justru menjadi na'yu, dibesar-besarkan, disanjung-sanjung, telah meninggal dunia, namanya guru besar kita, orang yang telah menyebarkan, membangun pondok pesantren 1000 pondok, orang yang telah menyumbang dana miliaran, orang yang sangat baik, orang yang ini, orang yang itu. Ayo, gelare kabeh. Beliau adalah dokter, juga jadi kiai, juga menjadi sarjana ekonomi, juga menjadi profesor, juga menjadi alah. Ini namanya na'yu. Seperti itu tidak boleh. Sampai sahabat Hudzaifah itu berpesan, nanti kalau aku mati jangan diumumin pada siapapun ya. Aku takut nanti pengumumannya menjadi na'yu. Menjadi pengumuman yang melebih-lebihkan seorang mayat. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang na'yu. Na'yu itu pengumuman yang menyanjung-nyanjung seorang yang telah meninggal dunia. Tidak boleh. Cukup dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah meninggal dunia si A. Sudah. Semoga husnal khotimah. Ya ngono tok. Umpamane kula mati umpamane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diberitahukan kepada jamaah Iwamit on Air bahwasannya Sulaiman Zuhdi telah meninggal dunia. Semoga husnal khotimah. Ya ngono tok.
Gak usah ditambah-tambahin teman-teman. Beliau Sulaiman Zuhdi yang mobilnya 500, pabriknya ada 4 tempat, karyawannya ada 2000. Nyapa tidak disebut nih ngono barang. Penghasilan per harinya 1 miliar umpamanya. Tidak boleh. Loh, dulu seperti itu dulu. Dulu itu kalau ada orang kaya atau ada orang ternama gitu, pengumumannya itu pengumuman kematian sama pengumuman sombongnya. Itu panjang pengumuman sombongnya. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Tulungagung umpamanya. Seluruh masyarakat Banyuwangi. Orang nomor 1 setulungagung yang biasa menyumbang kita dengan triliunan. Yang mobilnya setiap hari berjalan ke sini, wah telah meninggal dunia. Diumumkan, dibesar-besarkan. Padahal kan kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Itu yang yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma mengumumkan kematian, jawazi ilami ashabil mayit boleh. Sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya boleh. Yang tidak boleh itu menyanjung-nyanjung. Pengumuman yang di situ menyanjung-nyanjung kebaikan-kebaikan mayit. Warwaina fi kitab Tirmidzi dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku, Imam Nawawi berkata, juga meriwayatkan dari kitabnya Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Iyyakum wan na'i. Iyyakum wan na'ya. Hati-hati, waspadalah kalian semua dengan na'yu. Jangan sampai terjadi na'yu. Fa innan na'ya min amalil jahiliyah. Na'yu itu dari perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah. Perbuatan kaum yang tidak mengerti syariat. Kaum jahiliyah itu bukan kaum yang bodoh, maksudnya bodoh terus wonge goblok-goblok. Gak. Orang jahiliyah itu pangkatnya tinggi-tinggi. Orang jahiliyah itu intelek-intelek orangnya. Tapi minim masalah syariat. Jadi bukan berarti kaum jahiliyah itu kaum yang tidak bisa baca tulis, pekok, dan sebagainya. Bukan. Justru orangnya berpangkat. Orangnya pinter-pinter. Tapi tidak mengerti adab, tidak mengerti akhlak yang dibenarkan oleh syariat. Itu namanya jahiliyah. Jadi na'yu itu biasa terjadi pada zaman-zaman dulu, itu biasa. Jadi kalau assalamualaikum, nuwun sewu dulur-dulur, Bapak kepala RT kita yang setiap hari membimbing kita, memberikan sumbangan, orangnya kaya, orangnya bagus, telah meninggal. Umum disanjung sampai dawur, itu tidak boleh. Cukup diumumkan pada sahabat, pada kerabat bahwasannya Pak Anam yang menjadi RT itu, Pak Anam RT umpamanya, itu meninggal. Sudah, tidak usah disanjung-sanjung sampai berlebihan, itu malah tidak boleh. Wa fi riwayatin Abdillah walam walam yarfa'u, dan hadisnya bukan hadis marfu. Qala At-Tirmidzi hada asahhu minal marfu. Jadi yang paling sahih seperti itu. Fa inna na'ya min amali syaitan. Iyyakum wan na'ya. Waspadalah kalian semua. Takutlah kalian semua. Hati-hati dengan na'yu. Kalau mengumumkan orang yang meninggal, jangan sampai terjadi na'yu. Jangan menyebutkan menyanjung-nyanjung mayit. Tidak boleh. Menyanjung-nyanjung mayit itu malah tidak boleh. Pengumuman menyanjung-nyanjung mayit. Warawaina fi sahihaini, dan aku riwayatkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'yun najasi ila ashabih. Pernah Rasulullah itu melarang na'yu, melarang pengumuman yang menyanjung-nyanjung mayit. Tapi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na'yun najasi ila ashabi. Tapi ketika Raja Najasi meninggal dunia, justru oleh Rasulullah diumumkan dengan cara na'yu pada sahabat-sahabatnya. Loh, kenapa kok seperti itu? Raja Najasi kan raja, masuk Islam, sedangkan teman-temannya Raja Najasi itu kan masih banyak yang kafir. Jadi ketika pengumuman kematian itu diumumkan kepada orang non-muslim, maka sebaiknya kebaikan-kebaikan itu disebutkan. Nah, gitu loh. Jadi dalam Islam itu mati baik tetap kon rendah hati. Kecuali pada orang kafir. Kalau orang kafir masuk kepada orang kafir rendah hati. Warawina fi sahihain, aku juga meriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, anan nabiyya qala fi mayyit dafanuhu billail walam ya'lam bihi. Fala kuntum adantumuni bihi. Anan nabiyya temen setuhune Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fi mayyitin ing dalem mayit. Dafnauhu Dafinu podo mendemo sira kabeh ing mayit bilaili ing dalem wektu wengi. Nanti makamkan di malam hari ya, makamkan di malam hari. Walam ya'lam bihi, walam ya'lam hale orang ngerti. Fi mayit ing dalem mayit dafanu hukang mendem sapa sahabat ing mayit bilaili ing dalem wektu wengi. Ada kejadian para sahabat ini memakamkan mayit di malam hari, tapi Rasul tidak dikasih tahu. Walam ya'lam bihi, Rasulullah tidak mengerti, tidak tahu kalau mayatnya sahabatnya itu dimakamkan di malam hari. Lalu Rasulullah bersabda, afala kuntum adantumuni bihi. Seto, dulur-dulur, kenapa sampean kabeh kok ndak ndudoi aku, kok ndak ngabari gitu. Nah, berarti memberikan kabar kematian kepada para sahabat, pada tetangga, kepada saudara, itu boleh. Bahkan Rasulullah menyarankan untuk dikabarkan. Yang tidak boleh, caranya jangan berlebihan. Itu yang tidak boleh. Caranya jangan berlebihan. Bagaimana cara berlebihan? Yaitu mengabarkan mayit dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, menyanjung-nyanjung mayit. Itu tidak boleh. Cukup diberitahukan bahwa si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal, seperti itu. Qala al-ulama al-muhakkikun fil aktsaruna fi an asbab min ashabina wa ghairihim yustahabu i'lamu ahlil mayyit wa qarabatihi wa asdiqaihi lihadainil hadisain. Ulama yang betul-betul ahli dan kebanyakan dari ashabus syafi'i itu menyatakan bahwa disunnahkan memberitahukan kematian kepada keluarga mayit, kerabat, kenal-kenalannya dari tendensi dua hadis ini. Qalu an-nahyu anhu innama huwa na'yul jahiliyah. Pengumuman yang dilarang oleh Rasulullah adalah pengumuman seperti pengumuman kaum jahiliyah. Yaitu apa? Pengumuman yang menyanjung-nyanjung mayit. Mayit yang tidak bagus saja disanjung-sanjung. Jadi dulu itu seperti itu. Kalau ada orang mati disanjung-sanjung. Sampai dinyanyek-nyanyek ini. Wah, tiga ini syair. Jadi karo mati ngono sisih enek sing nyanyi-nyanyi sampean. Oh si sanjung-sanjung. Wa kana min adatihim idza mata minhum syarifun ya'thau rakiban ilal qabil yaqul na'ya ya fulan au ya na'ya ya Arab, seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang pangkatnya tinggi, yang mulia, diutuslah orang-orang yang naik kuda, naik kendaraan, terus diumumkan ke sana kemari. Nah, seperti itu diumumkan ke sana kemari.
Aduh, ini apa namanya? Orang dermawan kita meninggal dunia. Aduh, ini gimana ini? Pak RT kita meninggal dunia. Seolah-olah dunia itu sudah hancur gara-gara dia meninggal dunia. Ai halakat al-Arab bihalaki kai fulan, bihalaki fulan. Aduh, orang Arab ini hancur ini. Pak RT orang Arab meninggal umpamanya. Terus gimana ini nasibnya orang Arab? Seperti itu. Wa yakunu ma'an na'yi dajijun wa bukaun. Nah, dari na'yu itu terjadilah teriak-teriak dan tangis-tangis. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau cuma pengumuman, boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai terjadi na'yu, itu tidak boleh. Wa zakara sahibul Hawi, pengarang kitab Hawi berkata, wajahaini la ashabina fi istihbabil idani bil mayyit wa isya'ati mautihi bin nida' wal i'lam. Ada dua pendapat menurut ashabus Syafi'i, sunnahnya memberitahu kematian mayit dan menyebar-nyebarkan kematiannya dengan bin nida' wal a'lam, dengan apa namanya? Diumumkan, diiklankan. Itu ada dua pendapat. Fastahaba dzalika ba'duhum lil mayyitil gharib wal qarib. Jadi sebagian pendapat ulama mensunahkan untuk memberitahukan, diumumkan bagi mayit yang apa namanya tidak dikenal atau mayit yang di situ memang dekat di tempat itu. Lima fihi min kasratil musallin, supaya banyak orang yang menyolatkan alaih wadda'ina lahu, dan banyak orang yang mendoakan mayit tadi. Wa qala ba'duhum, sebagiannya yustahabbu dzalika lil gharib. Pengumuman itu hanya sunnah kepada mayit yang di situ tidak dikenal. Kalau mayit sudah dikenal, terus banyak di situ masyarakat sudah tahu, tidak usah diumumkan. Tapi kalau tidak dikenal diumumkan. Wala yustahabbu li ghairihi, menurut pendapat sebagian seperti itu. Nah, pendapatnya Imam Nawawi, kultu wal mukhtaru istibabuhu mutlaqan. Imam An-Nawawi memilih pendapat malah mutlak. Maksudnya apa? Pendapat yang dipilih sunnahnya memberitahukan kematian siapapun. Mutlak idza kana mujarradu i'lam. Yang penting hanya sebatas memberi kabar, hanya sebatas memberi pengumuman, bukan terjadi na'yu, tidak terus menyanjung-nyanjung terus sampai apa namanya, aduh, bagaimana ini? Pak Lurah kita meninggal dunia. Bagaimana nasib desa kita? Kalau Pak Lurah yang baik hati itu meninggal dunia. Tidak kayak gitu. Cukup diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Paijo, Kepala Desa Tulungagung. Demikian, semoga husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gitu. Tak usah ditambah-tambah. Bagaimana nasib desa Tulungagung kalau Pak Lurah kita meninggal dunia? Lurah yang baik hati, lurah yang telah membangun jalan-jalan, lurah yang telah memberikan bantuan. Alah pakai men. Seperti itu. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jadi pagi hari ini kita tambah dua ilmu. Ilmu yang pertama adalah bahwasannya wabah-wabah penyakit taun sejak zaman Rasul itu sudah banyak sekali. Jadi virus-virus mematikan, menelan apa namanya korban ribuan, puluhan ribu, dan bahkan setiap harinya itu tidak terhitung jumlahnya, itu sudah sering terjadi. Dan yang kedua, mengumumkan kematian saudara kita itu hukumnya sunnah. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan tidak boleh. Sama halnya dengan menangis. Menangisi mayit, menangisi itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai terjadi berlebihan, namanya niyahah. Niyahah itu tidak boleh. Pengumuman juga seperti itu sama. Kalau hanya sekedar memberitahu, boleh. Tapi kalau sampai terjadi hal-hal yang seperti perbuatan orang jahiliyah, maka
dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Imam on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sampai jumpa di pekan depan, masih dalam kajian kitab Al-Arba', kitab Adhkar An-Nawawi, dan semoga kita semuanya senantiasa dilimpahkan keberkahan dan rahmat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.